Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baran Akbar dengan NIM 0805 1282 429026, kelas L2. Di sini saya akan melengkapi laporan praktikum mata kuliah dasar-dasar penginderaan jauh, materi pengenalan software. Materi pertama itu pengenalan software dan materi kedua itu pengenalan dan pengunduhan data citra. Baik, yang pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengunduh atau cara mengunduh software. Baik, pertama-tama ini kita masuk ke drive yang telah diberikan. Setelah di-download itu kita masuk ke filenya, yaitu materi 1 dasar-dasar penginderaan jauh. Pertama-tama kita akan mendownload atau mengunduh aplikasi ArcGIS. Langkah pertama itu masuk ke file materi 1 dasar-dasar penginderaan jauh. Setelahnya itu masuk ke file ArcGIS 10.8. Setelah itu kita masuk ke ArcGIS desktop 10.8. Dan di sini ada dua, itu kita masuk ke ArcGIS desktop 10.8.17.27.37. Setelah kita klik aplikasinya itu bakalan seperti ini, terus kita klik next. Setelah itu yes I override dan do for all conflicts, kita yes. Setelah itu kita tunggu prosesnya. Setelah selesai, kita klik close. Terus kita klik yes. Terus kita klik next. Terus ini mungkin salah karena ini telah diinstal. Selanjutnya itu ada penginstalan. Setelah kita klik penginstalan, setelahnya ini kita masuk ke, setelah ArcGIS telah diinstal, ini kita masuk ke activation. Terus kita klik crack. Setelah crack, ini kita klik fcore.dll. Ini kita salin. Terus dari sini kita cari di OSC ini file program. Dari file program ini kita masuk ke ArcGIS. Dari ArcGIS itu ada desktop 10.8 dan kita cari bin. Di bin ini kita salin. Maaf sebelumnya tadi pas di ArcGIS file cracknya itu kita copy dan kita salin ke bin yang ada di file ArcGIS, itu file program yang ada di file program itu file ArcGIS. Terus setelah kita salin itu selesai. Selanjutnya itu kita mendownload aplikasi Basecamp. Ini sudah ada Basecampnya, kita tinggal klik. Ini sebenarnya Basecampnya ini telah Basecampnya telah terunduh. Mungkin karena telah terunduh Basecampnya, jadi untuk penginstalan lagi itu tidak bisa. Jadi kita lanjut ke ESA Maps seperti ini. Karena telah diunduh mungkin ini seperti ini. Karena untuk proses pengunduhan ini
Terus proses pengunduhan Basemap ini tinggal next saja, terus kita pencet install. Terus kita ke ESA Maps. Lanjut kita pengunduhan ESA Maps, kita klik ESA Snap All Windows strip X 64900 itu berbentuk aplikasi, kita klik. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita klik yes. Ini setelah ini kita klik yes, next saja. Terus ini setelah sudah masuk ke sini GNU General Public License, ini sama seperti Basemap, tapi Basemap tadi tidak bisa dibuka karena telah terunduh. Ini prosesnya sama seperti Basemap, jadi mungkin bisa mengikuti di ESA Maps. Kalau mau mengunduh Basemap, ini kita setelah masuk ke layar seperti ini, kita klik I accept the agreement, terus klik next, terus yes I delete all snap user data, delete only snap. Di sini kita pilih recommend, terus kita next. Terus kita next, terus ini bakal proses installing. Terus kita next saja, terus finish. Ini setelah itu snap sudah siap digunakan ya. Baik, kita hapus dulu, kita close dulu snapnya. Setelah pengunduhan snap, kita ke Seadas, kita klik Seadas installer. Oke, ketika sudah seperti ini, ketika kita sudah mengklik Seadas, itu bakalan seperti ini. Terus kita klik ya. Setelah itu proses penginstalan Seadas ini sama seperti Basecamp dan ESA Maps, itu tinggal klik next. Terus ketika seperti ini kita klik I accept the agreement. Terus ya, next, kita klik ya, next, install. Setelah proses installing, Seadas ini telah bisa dipakai. Baik, mungkin sekian untuk pembahasan mengenai materi pengunduhan software. Selanjutnya saya akan lanjut ke materi yang kedua, itu pengenalan dan pengunduhan data citra. Baik, selanjutnya itu materi kedua, yaitu pengenalan dan pengunduhan data citra. Yang pertama itu kita masuk ke browsernya. Itu pertama-tama kita download, kita masuk ke website Copernicus. Terus kita klik Copernicusnya.
Setelah itu kita klik login. Kita klik login. Kita tunggu. Baik, sebelumnya untuk yang belum register, silakan diregistrasi dulu. Itu ada saat register itu kita disuruh mengisi data diri seperti nama, tahun lahir, tempat tinggal, dan tempat instansi, dan ada beberapa disuruh untuk centang seperti ini. Kita harus masuk dulu. Setelah kita mengisi data diri, itu akan disuruh masuk ke Gmail. Itu setelah masuk ke Gmail, itu kita disuruh untuk registrasi atau aktivasi email kita. Baik, sini saya akan memperlihatkan bagaimana email saya untuk mengaktifasi. Baik, di sini sudah ada Copernicus ini. Ini akan seperti ini. Setelah ini kita klik verification email address. Setelah klik verification email address, kita bisa langsung masuk ke atau bisa langsung login ke file Copernicus. Setelah kita masuk ke file Copernicus, kita klik explore data. Ini kita langsung search saja. Ini kita sebelum kita masuk ke search, ini kita cari di go to place, itu kita klik Indonesia. Setelah kita klik Indonesia, kita tunggu prosesnya. Kita zoom di bagian Indonesia. Kita zoom, terserah mau zoom yang di mana. Terus kita, baik, karena ini sedikit nge-lag. Terus kita klik rectangle. Kita terserah kita mau oke, baik. Kita klik sini. Setelah kita klik di sini, kita ke search. Setelah search, kita cari Sentinel Strip 2. Itu kita klik filters. Setelah klik filters, itu kita pilih L2A. Setelah L2A, kita pilih MSI. MSI itu tingkat keawanan. Ini kurang dari 20%, disarankan kurang dari 20% karena kita mau mencari bagian atau daerah yang tidak terlalu banyak awannya. Terus kita di sini ada bagian time range. Ini kita pilih dari, terserah mau pilih berapa tahun, asal jangan
tahun 2025. Ini saya ingin memilih dari 2021 sampai ke, untuk ini kita pilih ke, untuk ini jangan tahun 2025 ya guys. Kita pilih tahun ini 2002. Kok tidak bisa 2025 ya? Ini karena keterbatasan tidak apa-apa, tapi seharusnya kita tidak memilih 2025. Ini kita klik search. Setelah kita pilih tahun berapa dan bulan berapa dan tanggal berapa, ini kita klik search. Setelah kita klik search, kita tunggu prosesnya. Ini sudah ada. Ini sudah ada 3. Ini sudah ada bagiannya 1, 2, 3. Itu setelah itu kita klik saja. Kita klik saja ya. Sudah kita klik, kita unduh. Mungkin itu saja untuk itu soalnya itu kita download citranya. Setelah download citranya itu kita selesai. Setelah itu kita masuk ke pengunduhan, pengenalan dan pengunduhan data citra selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pengenalan dan pengunduhan data citra, yaitu USGS. Setelah kita registrasi dan mengunduh data Copernicus, itu kita lanjut saja ke USGS. Pertama-tama itu yang pasti kita harus masuk ke link USGS, yaitu https://earthexplorer.usgs.government. Oke, setelah itu karena ini sudah login, mungkin saya tunjukkan bagaimana cara loginnya. Kita klik login. Baik, karena sini saya sudah login. Ini mungkin untuk yang belum registrasi, silakan diregistrasi dulu. Ini saya tunjukin ini bagaimana. Ini pertama-tama kita klik create new account. Setelah itu kita new password. Ini saya lupa password saya. Setelah kita buat username dan new password, itu kita new continue. Kita continue. Jadi setelah kita menunggu proses continue, ini kita lihat dulu saja. Ini kita lihat Pet and Row Indonesia. Ini kita lihat ini baik karena baik, maaf, kita ulang lagi saja. Ini sebenarnya terserah kalian mau buat username sembauna. Ini terserah. Ini terserah ya sebenarnya. Kita buat new account. Oke, kita masuk.
Setelah kita isi username dan password, itu masuk ke sini, masuk ke in what sector do you work. Ini select sector, kita pilih academic institution. Terus kita ini di which of the following character US follower remotely sends data from USGS. Ini kita centang end user. Terus kita masuk ke ini does you work use remotely sends USGS. Ini kita klik no. Terus what is the primary, ini kita klik education and university college. Ini ada beberapa yang harus kita centang. Ini ikutin saya saja. Ini cultural resource management yang harus kita centang. Terus forest and humanity, terus education and university college. Ini kita klik environment regulation. Terus select ini kita klik none of the data. Ini terus somewhat unimportant. Terus kita continue to contact information. Ini baik karena ini sebenarnya terserah, kita klik sini kan enter the address where you can contact you personally. Karena saya telah mempunyai account, jadi mungkin tidak perlu. Ini kita isi saja, data diri kita. Ini kita klik Universitas Sriwijaya. Ini tergantung company atau organisasi kalian. Ketika kalian mau masukin organisasi atau company kalian, silakan saja. Terus ini alamat kalian terserah. Ini alamat. Terus country itu pastinya ini dari Indonesia, karena saya berasal dari Indonesia. Mungkin karena kalian berasal dari India, silakan pilih India. Ini city ini atau kota, itu kita klik Palembang. Terus state atau enforcement itu karena Palembang itu merupakan dari Sumatera Selatan, kita klik Sumatera Selatan. Dan ini untuk kode pos, ini karena kode posnya itu 3013, itu menyesuaikan dari kode pos yang kalian pilih. Ini email, kita klik email kita, klik saja. Terus ada alternatif email, terus telepon kalian masukkan. Terus fax ini optional, kalian masukkan atau tidak. Terus save data card. Terus setelah itu kita save data contact and information. Setelah itu bakalan ada kontak yang masuk dari email kalian, itu disuruh untuk verifikasi di email kalian. Setelah verifikasi, kalian akan masuk ke USGS. Kalian bisa melanjutkan USGS kalian. Baik, di sini saya ingin setelah kalian aktivasi akun USGS kalian di email ini langsung bisa masuk. Kita sign in. Setelah sign in, kita pilih belum. Kita pilih pet and row. Terus kita pilih pet karena kan kita harus menyukai pet and row, maka itu kita harus lihat pet and row dari Indonesia. Itu misal kita mau mengambil wilayah di area sini atau di area sini, kita lihat ini petnya 125 dan row-nya itu 60. Maka kita sesuaikan di aplikasinya, itu pet tadi 125, kita buat 125 dan row-nya itu 60. Terus kita klik show. Oke, sudah dapat. Ini sudah dapat, sama kan di sini. Setelah dapat, kita
untuk apa? Untuk tahunnya ini saya pilih dari 2021, terus Mei dan tanggal 3, terus untuk itunya itu saya pilih di 2023, jangan lebih dari 2025 ataupun jangan di 2025. Karena itu saya pilih dari 2001 sampai 2023. Itu amount itu all. Terus setelah kita pilih data range, itu kita ke dataset. Dari dataset ini kita lihat di Lancet, terus kita pilih data collection to level 2. Terus dari situ kita centang Lancet A-9 only strip tiers C2L2. Terus setelahnya kita klik result. Oke. Setelah kita klik result, itu ada banyak sekali data citra yang bisa kita unduh. Kita pilih. Oke. Kita pilih. Setelah kita pilih, itu kita tinggal unduh saja di mana yang pengen kita unduh. Mungkin segitu saja untuk USGS. Setelah itu kita akan lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengunduhan dan pengenalan data citra. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu Ocean Color. Setelah kita register atau login ke Copernicus dan mengunduh data dan juga di USGS, kita lanjut ke Ocean Color. Ini kita klik Ocean Color. Ini kita klik level 3 and 4 Basal Health. Baik, setelah kita masuk ke browsernya, ini kita lihat produk status itu standar. Terus instrumen tetap di Aqua Modis. Terus produk ini kita bisa unduh apa saja. Ini kita unduh apa saja. Ini bisa klorofil, bisa absorpsi, detect particular backstairs, total absorption, terus particular organic carbon, terus convection, ini remote sensing, convection, reflection, temperature. Ini terserah. Ini. Terus untuk periodnya itu daily. Terus kita masuk ke start date. Ini kita pilih, terserah kalian mau mengunduh datanya dari beberapa tahun ke beberapa tahun. Ini saya pilih dari 2001. Terus tahunnya itu April tanggal 9. Terus end date itu sama seperti yang sebelumnya, kita tidak boleh pilih di 2025 ya. Ini kita pilih di 2023 saja. Terus ininya kita Juli, ini tanggal 13, terserah kalian. Terus kalau sudah kita pilih start date dan produk statusnya itu sudah sesuai yang kalian pilih, ini kita klik extract or download data. Oke, setelah seperti ini kita sini sama saja sebenarnya ini, tapi di sini ada type, sini kita centang binder, terus mapped dan PNG. Terus kita klik download. Setelah kita klik download, tampilannya akan seperti ini. Terus kita blok yang paling atas itu terus kita buka
https://ocean-strip.ocean-data.sci.gsvv.nasa. Kita buka. Terus sorry guys, sebenarnya ini sebelum kalian login ini disuruh register dulu, karena registernya itu mudah. Coba kita lihat register for profile. Nah, di sini kalian harus mengisi data-data seperti ini, misal username, password, terus password confirm, terus itu ada ini last name, itu middle initial, itu tidak perlu diisi, terus email kita, terus country information itu kita klik Indonesia, terus affiliation itu second affiliation itu education, terus select study area itu kita klik ini, terus select a type itu public user, terus itu kita klik Sriwijaya University, please notify me email. Terus setelah itu kita klik continue. Setelah klik continue itu akan masuk ke email kalian, verifikasi email kalian. Saya akan perlihatkan verifikasi email saya. Itu kita lihat, itu ada kita lihat verifikasi emailnya itu Copernicus. Nah, ini di sini. Setelah kita lihat consolidated data di email, itu kita klik saja ini data. Terus kita klik login into Earth Data Location, terus kita login saja. Sebenarnya ini sama, tapi saya ingin login di sini. Kita klik login, terus setelah kita klik login itu kita klik redirect to application. Setelah kita klik redirect, mungkin ada kesalahan. Terus kita klik redirect to application. Ya, error guys. Wait. Terus kita redirect to pokoknya guys, kalau kalian sudah login itu bakalan nunjukin information account seperti nama, email, dan masih banyak lagi. Setelah kalian melihat itu, kita bisa langsung ke sini, terus masuk lagi ke buka HTTPS ini. Setelah itu untuk akomodisnya telah selesai diunduh guys. Mungkin sekian untuk akomodis. Terima kasih. Kita akan masuk ke website selanjutnya. Baik, selanjutnya itu kita lanjut ke web keempat, yaitu Google Earth Engine. Baik, pertama kita masuk ke Google Earth Engine, cari di Google itu Google Earth Engine, terus kita cari, terus kita klik. Terus setelah diklik kita akan masuk ke platformnya ini seperti ini. Terus setelah itu kita klik get started. Oke, setelah kita klik get started ini
ada dua, itu register for commercial use dan see if you eligible for non-commercial use. Ini sedikit berbeda dari web sebelumnya. Saya tidak tahu kenapa. Saya cari-cari itu layoutnya itu telah berbeda, guys. Terima kasih. Mungkin ini sama saja, tetapi berbeda layoutnya saja. Ini ada name project. Ini kita kasih saja. Ini apa saja. Ini namanya. Ini saya pakai my project ini. Terus kita configuration itu see if you eligible. Kita klik get started di non commercial. Ini select your organization type. Ini kita klik other, kita klik next, check non. Guys, maaf sekali, sebenarnya saya tidak tahu. Maaf guys, karena bentuknya itu berbeda, jadi saya sedikit pusing. Mungkin kita next saja. Kita pilih. Maaf karena saya tidak tahu ini bagaimana. Terima kasih. Mungkin saya akan mencoba lagi. Ini country-nya Indonesia. Guys, ini udah tahu ini nggak kemana, nggak tahu saya. Ini kan ini sudah betul nih https earthengine.google.com. Ini setelahnya kita klik get started. Setelah klik started, ini seharusnya bukan seperti ini guys, tapi kita lihat di YouTube-nya itu baik. Maafkan saya. Ini di kakaknya. Kalau bisa klik login ke database system. Ini guys, setelah kita masuk atas, kan tadi baik. Baik kan tadi saya telah masuk ke Google Earth Engine. Setelah masuk ke Google Earth Engine itu kita masuk ke Get Started. Nah, seharusnya setelah kita masuk ke Get Started ini, kita tidak masuk ke sini, melainkan ini ada ini di videonya itu. Apabila sudah seperti ini. Nah, setelah kita klik Get Started, itu kita masuk ke bagian ini guys, yaitu Get Started using Earth Engine. Ini ada klik, kita harus mengklik Register a non-commercial or commercial project. Ini seperti ini. Non-commercial. Nah, setelah kita klik itu, kita klik unpaid usage.
education, lalu kalian pilih academia and research. Nah, kita project type-nya kita pilih Academy and Research. Terus choose a cloud project register. Mungkin saya akan setelah klik setelah masuk setelah kita klik, ini kita akan masuk ke create or choose a cloud project to register. Ini kita pilih create a new Google Cloud project. Terus kita continue to summary. Terus terus setelah kita klik continue to summary, ini terus kita harus mengisi beberapa ini, yaitu ada organization. Ini kita klik non organization. Terus project HD ini nama terserah kalian. Terus untuk project name juga itu terserah kita, mau kita isi apa name-nya. Terus setelah dari situ kita untuk choose an existing Google Code project itu tidak dicentang ya guys, jadi kita langsung ke continue to summary. Setelah kita continue to summary, itu bakalan kita masuk ke bagian sini, yaitu confirm your code project information. Setelah itu kita lanjut saja pilih confirm. Setelah kita klik confirm, itu langsung masuk ke Earth Engine. Ini bakalan muncul seperti ini. Baik, saya akan memperlihatkan hasil dari Earth Engine saya. Ini karena ini sepertinya sedikit salah, jadi saya akan masuk ke sini. Kita masuk ke sini. Setelah masuk ke sini, ini sebenarnya harus muncul seperti di video sini, tapi karena tidak tahu kenapa, mungkin ada perbedaan. Ini masuknya ke sini guys. Jadi semisal saya masuk ke sini, itu masuknya ke sini lagi dan harus mengulang seperti saya lagi tadi. Mungkin terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya salah. Mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masuk ke kesimpulan dan saran. Baik, untuk kesimpulan itu pertama-tama pada praktikum pengenalan software itu kita memiliki 4 aplikasi, yaitu Basemap, ArcGIS, CDAS, dan Snap. ArcGIS ini sendiri itu dikembangkan oleh ESRI Environment System Research and Institute, dirilis pada tahun 2000. ArcGIS ini memiliki kumpulan tools. Nah, tools ini biasanya namanya itu ArcToolbox. Terus itu ada Snap. Snap ini merupakan software juga. Ini dikembangkan dari Esa Som. Snap ini itu merupakan Snap ini itu untuk mengelola citra Sentinel atau biasanya Snap ini juga dipanggil Sentinel Application Platform. Terus ada CDAS. CDAS ini juga software atau perangkat lunak. Ini dikembangkan oleh NASA di tahun 1997. Terus untuk materi kedua itu pengenalan dan pengunduhan data citra. Ini ada 4 web yang kita bisa untuk mengunduh data citra. Itu ada tadi ada Corpensius, terus ada USGS,
terus ada Ocean Color, terus ada Earth, terus Google Earth Engine. Pertama-tama itu apa sih itu Citra yang kita harus download dari keempat web itu. Citra itu merupakan representasi visual yang dapat diamati. Ini Citra ini itu bisa berupa gambar, foto. Citra ini itu bisa diproses itu menggunakan metode seperti citra digital dan lain-lain. Terus ada Citra Lenset. Citra Lenset ini itu sebuah gambar yang diambil menggunakan satelit Landsat. Nah, satelit Landsat itu sendiri merupakan satelit untuk pengobservasian bumi, itu diluncurkan oleh NASA di Amerika Serikat. Terus pada Sea Color itu ada uh, di 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 bagiannya itu ada Aqua Modis. Nah, modis ini itu merupakan Moderate Resolution Imaging Spectrometer, itu sebuah sensor yang terpasang di satelit Aqua. Terus untuk Earth Engine itu merupakan rupa bumi Indonesia. Nah, ini itu sebuah portal atau platform resmi yang itu menyediakan berbagai jenis data pemetaan geografis terkait Indonesia. Mungkin sekian untuk kesimpulan, kita masuk ke saran. Itu sarannya dari saya untuk praktikum kali ini itu mungkin untuk penjelasan uh, sebelum masuk ke materi atau sebelum masuk ke praktiknya, itu penjelasan dari kakak-kakak pemateri itu mungkin itu bisa diperbaiki lagi menjadi lebih melambat, karena menurut saya itu penjelasan dari kakak-kakak pemateri untuk teori itu sangat cepat sekali, masih sangat cepat. Terus juga untuk untuk langsung ke prakteknya itu kan mengunduh data ArcGIS. Mungkin kakak-kakak bisa sedikit sabar untuk mengajari para praktikan, karena para praktikan emang juga bingung gitu bagaimana cara mengunduh, cara menginstal, dan cara registrasinya itu juga pusing gitu. Mungkin bisa pelan-pelan dan juga tidak teriak-teriak biar kami juga kondusif gitu. Terus lagi ya untuk ini untuk mungkin sebelumnya minta maaf, mungkin untuk materi itu jangan terlalu banyak. Maksudnya kan ini kan satu kali praktikal, secara praktikum itu langsung 2 materi. Mungkin itu bisa dirangkum gitu materinya di modulnya itu biar untuk kami tidak, untuk para praktikum kan juga tidak bingung untuk mempelajari apa-apa saja gitu. Mungkin sekian untuk kesimpulan dan saran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.